Ya, kita sudah menerima pengaduannya ya tanggal 14 Juni, kemudian kita sudah pelajari berkas perkara pengaduannya. Dari pengaduan itu kami berkesimpulan bahwa sebetulnya ini sesuai dengan mandat undang-undang ya, pasal 91 ayat 1 Undang-Undang 39 tahun 1999. Itu dikatakan bahwa Komnas itu kalau masih ada mekanisme hukum yang lebih efektif lainnya, itu kita dorong untuk diselesaikan di mekanisme hukum yang lain itu. Nah, ini kan kasusnya banyak menyangkut tindak pidana, dugaan tindak pidana ya. Bahkan ada tuduhan bahwa ini terkait dengan oknum kepolisian. Karena itu kami menyarankan kepada pengadu supaya dia meneruskan pengaduannya yang sudah dilakukan ya ke kepolisian. Kemudian juga ke Kompolnas. Kami sarankan juga untuk Kompolnas. Nanti Komnas HAM akan bantu memang untuk melakukan pengawasan, pemantauan agar proses hukum ini bisa berjalan betul-betul dengan efektif. Gitu. Makanya kami menyarankan kepada Lia dan keluarganya itu untuk datang ke dua lembaga itu. Ke Propam sebenarnya Lia ini sudah bikin surat. Okay. Nah, nanti Komnas HAM membackup aja dari belakang. Karena dua lembaga ini yang kami anggap mekanisme hukum yang lebih efektif dibandingkan Komnas HAM melakukannya. Okay. Kalau itu memang benar, itu kan tindak pidana. Nah, tindak pidana itu ranahnya kepolisian. Jadi saudara Nindi, ya kalau dia memang merasa itu benar-benar terjadi, laporkan ke polisi. Dan tentu saja harus diproses oleh polisi. Okay. Karena itu bagian dari tindak pidana. Tapi Komnas HAM dengan tugas pemantauannya akan memantau apakah proses hukum di kepolisian itu berjalan dengan efektif, proporsional atau tidak. Itu memang tugas kita. Tapi kita nggak bisa ambil alih tugas itu karena itu tugas kepolisian. KPAI kan juga sebenarnya dia perannya kurang lebih sama dengan Komnas HAM, mengawasi. Nah, karena ini tidak pidana, polisi yang harus di depan untuk menangani itu. KPAI sama dengan Komnas HAM, dia boleh melakukan tindakan pengawasan terhadap proses hukum yang dilakukan oleh kepolisian. Silakan aja kan. Kalau dia melihat ada satu perbuatan pidana, orang itu bahkan dalam undang-undang kan wajib untuk mengadukannya. Kemudian orang lain ternyata menyaksikan atau menduga terjadi tindak pidana yang lainnya lagi, dia silakan juga mengadukan itu ke kepolisian gitu. Jadi itu tidak perlu diperdebatkan atau dikontradiksikan satu sama lain. Nah, dua peristiwa dugaan tindak pidana itu ya semestinya diproses oleh kepolisian sesuai dengan hukum yang berlaku. Karena itu jelas itu dugaan ya, belum pasti, tapi artinya dia akan punya bukti-bukti, misalnya videonya harus diajukan ke kepolisian. Video itu menjadi alat bukti. Sama dengan pihak Lia dan teman-temannya ini, dia merasa ada tindakan pidana terhadap dirinya, maka dia melapor ke polisi. Saya katakan dia keterangan dia, kemudian kesaksian dari orang lain, misalnya, kemudian dia lampirkan beberapa kopi dari beberapa pembicaraan. Tapi setelah kita telusuri dengan bahan yang ada itu, kita menganggap ini tindak pidana. Kalau tindak pidana itu ranahnya kepolisian langsung yang harus bertanggung jawab. Komnas tugasnya dalam soal pelaksanaan atau proses hukum seperti itu adalah mengawasi saja apakah proses hukum yang dilakukan oleh polisi itu sudah berjalan sesuai dengan standar yang benar atau tidak gitu. Kompolnas juga tugas sama itu, mengawasi dari segi pelaksanaan SOP, pemeriksaan atau proses hukum yang dilakukan oleh polisi. Oke.